Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utefiandi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas FISIP. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang human trafficking yang ada di Indonesia. Tinjauan yuridis kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Upaya untuk mendefinisikan perdagangan manusia sudah dilakukan sejak akhir abad 18. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah mengenai definisi perdagangan manusia atau human trafficking. Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan mendefinisikan perdagangan orang sebagai definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara. Pasal 1 tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain di mana penggunanya. Dan yang pertama, menggunakan paksaan, kekuatan atau ancaman termasuk di dalam pemalsuan. Dan yang kedua, menggunakan penculikan atau penipuan. Dan yang ketiga, pendapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang di mana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya. Dan yang keempat, pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atau kendali terhadap orang lain untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalam pornografi. Di Indonesia, definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Definisi menggambarkan bahwasannya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat ilegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya. Bentuk-bentuk perdagangan orang atau human trafficking, bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerjasama, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, penggantian pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia, bentuk-bentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan. Dan yang kedua, penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Dan yang ketiga, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial atau kawin kontrak, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia. Dan yang keempat, penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan atau mail atau email atau order breads, dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami. Dan yang kelima, perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di Jerman
dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental, serta moral mereka. Dan yang keenam, pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar atau due process of law. Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antar negara memungkinkan semakin meningkatnya perdagangan orang yang melintasi batas negara. Kasus-kasus yang timbul mungkin akan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perundang-undangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang, khususnya yang melintasi batas wilayah negara Indonesia. Pengaturan tentang perdagangan orang atau human trafficking dalam catatan sejarah perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak memiliki posisi yang sangat rendah menjadi korban dalam kejahatan perdagangan manusia ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang seperti Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang ratifikasi CEDAW belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh terhadap kejahatan perdagangan orang ini. Untuk memberikan sedikit harapan terhadap penanggulangan dan penegakan hukum berkaitan dengan perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana berlapis, tidak hanya pidana penjara bagi si pelaku tindak pidana, tetapi juga mengenakan pidana denda. Berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan manusia ini juga berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di samping perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Pengaturan terhadap kasus tindakan perdagangan manusia, human trafficking yang melintas batas negara Indonesia. Pada hakikatnya, perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi atau kejahatan sindikat. Kejahatan sindikat ini memiliki arti sebagai sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang tersistem oleh struktur sosial dengan mencari tujuan akhir keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal. Beberapa waktu yang lalu, kejahatan jenis ini belum terlalu menjadi problem sosial yang utama di beberapa negara. Akan tetapi, akhir-akhir ini kejahatan terorganisasi tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, menjadi problem yang perlu ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dan telah membentuk aliansi baru di seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri dalam kasus perdagangan kemanusiaan yang paling rentan adalah wanita dan anak-anak. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan orang ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam pasal 297 menyatakan, perdagangan manusia dan anak laki-laki di bawah umur diancam denda pidana paling lama 6 tahun penjara. Perlindungan hukum terhadap korban tindakan perdagangan manusia, human trafficking, terutama wanita yang melintasi batas negara. Dengan adanya konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap tahun 1979, isu perdagangan orang muncul kembali seiring dengan meningkatkannya perhatian terhadap hak-hak asasi perempuan. Sejak saat itu, perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan, menjadi perhatian dunia internasional. Secara umum, pembentukan konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan diterimanya konvensi ini, perlakuan terhadap perempuan, terutama perbuatan sewenang-wenang, termasuk di dalamnya memperjualbelikan perempuan dan diskriminasi gender, bisa ditanggulangi. Dengan adanya konvensi ini diharapkan adanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dapat diterima negara-negara pihak dan bisa menjadi dasar negara pihak bisa membuat undang-undang yang tepat dan bisa menerapkan konvensi ini di negara masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan yang dihasilkan pihak konvensi.
Di dalam kondisi di dalam Indonesia sendiri, pemberian perlindungan kepada korban perdagangan manusia ini diatur dalam BAB tersendiri. Pada bab tersendiri, pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yakni ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali tentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam pasal 54 jelas memuat adanya kewajiban bagi negara melindungi korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang. Pemberian perlindungan inilah yang kadang kala menimbulkan masalah sendiri dikarenakan para korban perdagangan manusia ini bisa hanya memasuki wilayah suatu negara itu dengan cara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi. Pada kasus-kasus tertentu, para korban punya mendapatkan perlindungan dari negara menerima, tetapi malah mendapatkan masalah dikarenakan kehadiran mereka sendiri sudah melanggar aturan sebagai mestinya. Selama ini yang bisa dilakukan oleh negara asal dalam membantu para korban tindak pidana perdagangan orang adalah mengirim pulang korban dengan biaya pemerintah, dan apabila para pelaku sudah dalam proses biasanya hak si korban baru bisa diminta dan baru bisa diusahakan pelaksanaannya. Jika dilihat dari peraturan perundangan nomor 21 tahun 2007, ini sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada potensi victim, tetapi juga pada aktual victim. Harapan setiap negara untuk mengulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memerlukan korban adalah sudah diterima banyak negara dengan cara meraktifikasi perjanjian internasional yang terkait, baik dalam bentuk konvensi, protokol, maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.